pelabuhan penyeberangan Morotai. Di sana itu Tobelo. Ini hari kelima saya berada di Pulau Morotai. 5 hari di sini itu sebetulnya masih kurang. Pertama karena pulaunya itu mengasihkan, sepi, masih alami, kemudian masyarakatnya sangat ramah, sehingga pulau ini nyaman untuk kita pakai sebagai tempat liburan. Sedangkan untuk tempat wisata itu utamanya di sini adalah wisata alam atau adventure. Yang kedua, wisata sejarah. Jadi karena pulau ini dulu pernah menjadi pusat pangkalan militer tentara Jepang maupun Amerika yang mereka saling berseteru di sini, maka di kota ini banyak sekali cerita-cerita tentang sejarah Perang Dunia Kedua di sini. Bahkan kalau kita mau ke Museum Perang Dunia Kedua di tempat Pak Mukhlis Esos, itu mungkin kalau kita mendengarkan ceritanya seminggu aja kita nggak akan cukup. Karena beliau ini selain mengumpulkan barang-barang peninggalan tentara Amerika dan Jepang, dia juga mengumpulkan cerita-cerita di balik barang-barang itu. Jadi kalau barangnya banyak, ceritanya banyak, kita seminggu aja mungkin, dan itu sangat menarik karena jarang sekali kita ketemu orang seperti Pak Mukhlis itu. Wisata alamnya itu mungkin kalau teman-teman di Jakarta mungkin lebih mengenal Morotai sebagai surganya diver, scuba diver, karena memang di sini banyak pulau, banyak spot yang bagus-bagus, baik terumbu karangnya maupun ikan-ikannya. Bahkan katanya ada spot hiu itu cuma 7 meter di sini. Kemudian ada juga spot-spot peninggalan alat-alat perang di kedalaman 40 meter di sini. Tetapi sebetulnya bukan hanya itu. Di sini wisata adventure di darat pun sangat banyak. Ada gua, ada gunung, ada kelapa yang pendek sekali, pendek, mungkin kelapa terpendek di dunia. Kemudian ada objek-objek hutan, macam-macam sekali deh. Pokoknya di sini banyak sekali. Bagaimana kalau kita touring menggunakan sepeda motor? Pertama, kalau kita melulu dari Jakarta hanya untuk touring ke sini jelas nggak worth it. Biaya sepeda motornya akan terlalu mahal. Nah, jadi kalau kita bawa motor ya mungkin ini kita harus mengunjungi tempat-tempat yang lain. Seperti saya ini memang sengaja melakukan trip Maluku, jadi start dari Ambon keliling beberapa pulau, diantaranya Pulau Ambon, Pulau Seram, Sanana, Pulau Tual, Banda, masuk ke Ternate, Halmahera, dan baru masuk ke Tual. Kemudian akan saya lanjutkan kembali ke Ternate, kemudian ke Bitung, mungkin lintas Sulawesi, dan selanjutnya lintas Kalimantan. Nanti kita lihat kesempatan, waktunya, juga uang sakunya. Pertama itu. Kedua, kalau teman-teman berkenan mau ke sini, akses masuk ke sini yang paling gampang adalah dari Bitung atau Manado, kemudian bawa motor ke Ternate, kemudian Ternate nyebrang ke Halmahera, lintas Halmahera, kemudian menyeberang ke Morotai. Alternatif kedua adalah melalui Ambon, tetapi kalau melalui Ambon nanti waktu dan biaya kapalnya menjadi lebih lama dan lebih mahal. Karena dari Ambon kita harus masuk ke Ternate juga. Kira-kira begitu. Kecuali akan seperti saya memang diniatkan untuk touring Maluku. Nah, itu informasi buat teman-teman yang mau melakukan touring ke Morotai khususnya. Dan yang mau lanjut ke Papua pun ini sudah dekat, tinggal kita kembali ke Halmahera,
kemudian ada menuju kota Weda di Halmahera Timur. Nah, dari Halmahera Timur masuk ke Sorong. Itu soal rute. Kemudian soal waktu. Nah, waktu yang paling tidak tepat adalah waktu November Desember seperti saya ini, karena gelombang besar, angin kencang. Waktu yang paling tepat untuk touring di sini adalah bulan sebelum November. Bulan Juni, Juli, Agustus, September itu angin tenang, gelombang tenang, kemudian lagi musim buah, termasuk buah-buah durian. Nah, itu bulan yang paling tepat itu adalah itu. Soal biaya saya tidak akan merinci, karena satu, tiap orang kan itu cara travelingnya beda-beda, nginapnya juga beda-beda, pola makannya juga beda-beda. Tetapi yang jelas yang harus disediakan adalah biaya untuk kapal. Nah, kapal ini juga harus diperhitungkan, harus mencari kapal roro supaya tidak keluar biaya lagi untuk naik turun, menaikkan dan menurunkan sepeda motor. Kira-kira itu. Yang lain yang harus diperhatikan adalah posisi pompa bensin. Tidak seperti di Pulau Jawa, di sini pompa bensin jaraknya jauh, kadang habis, kadang listrik mati, sehingga terpaksa beli eceran. Dan ini sangat berisiko untuk kendaraan-kendaraan dengan teknologi injeksi, karena bisa jadi bensinnya sudah tercampur atau dicampur dengan minyak tanah. Nah, itu bisa membuat injeksinya rusak. Jika motor kita kapasitas bensin kecil, jarak tempuh terbatas, maka sebaiknya membawa jerigen cadangan. Itu kira-kira itu. Kalau soal makan sudah aman. Daerah-daerah sini makanan warung banyak, kemudian makanan halal juga banyak. Beli apa, Bu? Apa itu? Kue-kuenya? Ini kan apa, Bu? Ibu, ini biar aja. Malang, asli Malang, Bu. Sukun, Bolo Purworejo. Oke. Baru di Morotai. Dan kami sedang berbelanja buah untuk menjaga asupan, karena touring panjang membutuhkan stamina yang baik, jadi makanan harus kami jaga. Jadi waktu seminggu kalau di Morotai sebetulnya terlalu cepat kalau mau mengeksplor semuanya ya. Cuman memang karena kita berlibur nggak mungkin berlama-lama, jadi masih banyak tempat lain yang harus dikunjungi. Maka mau nggak mau kita harus segera bergerak ke tempat lain. Dan hari ini saya akan menuju ke Tubelo di Pulau Halmahera. Mudah-mudahan besok ada tempat-tempat yang menarik yang bisa saya kunjungi, bisa saya infokan, laporkan ke teman-teman semuanya. Teman-teman silahkan kalau mau datang ke Morotai, kalau yang mungkin masa depannya akan sangat bagus ya. Dulu kenapa tertinggal, karena dia hanya bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Tapi sekarang setelah dia mempunyai pemerintahan sendiri, hasil pemekaran, pembangunan lebih diperhatikan, maka kemungkinan pulau ini akan menjadi pulau yang sangat menarik, punya potensi yang besar untuk menjadi daerah tujuan wisata yang nggak kalah sama daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.